Pak, kami sengaja hadirkan bahwa di sini juga ada sejumlah alumni IPDN yang berada di berbagai kedeputian atau di bagian kesekretariatan. Bapak sekalian yang saya hormati, kami di sini tentunya setiap saat berupaya untuk menghadirkan sebuah orkestrasi sekaligus sinkronisasi kebijakan pada tingkat pusat maupun daerah dan tentunya lintas kementerian dan lembaga. Langsung di bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur ini ada 5 kementerian teknis. Pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Tentu kita semua sepakat tata ruang wilayah ini harus benar-benar kita kawal. Jangan sampai kemudian menjadi semerawut ketika memang semakin banyak kepentingan untuk pembangunan. Di satu sisi kita ingin mempertahankan sawah-sawah kita untuk ketahanan pangan. Di sisi lain kita ingin membangun semakin banyak kawasan permukiman yang layak untuk perumahan rakyat, juga untuk industri, hilirisasi, belum lagi untuk membangun fasilitas umum yang memang dibutuhkan, baik dalam konteks konektivitas maupun pengembangan wilayah secara keseluruhan. Jadi saya rasa kita harus kawal ini bersama-sama dan para alumni Pamong Praja ini ada di mana-mana, tentu harapannya bisa juga terus menjadi bagian, menjadi tim yang solid untuk mengawal pembangunan di berbagai daerah. Lalu Kementerian Pekerjaan Umum, bicara infrastruktur dasar dari mulai jalan, jembatan, bendungan, irigasi, membangun sekolah, termasuk pasar, rumah-rumah ibadah dan semua yang juga diharapkan bisa semakin hadir di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk fasilitas pendidikan. Terakhir kita juga hadir untuk meresmikan 3 fakultas ya. Mudah-mudahan gedung yang megah dan berwibawa itu bisa mencetak generasi pemimpin masa depan kita semuanya. Dan saya selalu terkesan ketika datang ke STPDN, IPDN yang juga asri, kemudian ia selalu menjadi kawah canda di muka. Dan saya rasa saya ingin juga terus memberikan support agar infrastruktur sekaligus juga fasilitas di STPDN atau IPDN itu juga semakin baik ke depan. Yang ketiga, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini bicara pembangunan 3 juta rumah rakyat yang saat ini juga menjadi prioritas dari Bapak Presiden kita. Mengapa? Karena kurang lebih 10 juta keluarga belum punya rumah sendiri. Dan 20 sekian juta kondisinya tidak layak huni. Oleh karena itu melalui sejumlah kebijakan, baik itu yang sifatnya fasilitasi likuiditas pembangunan perumahan FLPP, lalu bantuan swadaya dalam bentuk renovasi rumah juga terus kita gulirkan agar masyarakat berpenghasilan rendah atau prasejahtera itu bisa punya akses yang lebih murah untuk mendapatkan rumah-rumah yang layak. Yang keempat, Kementerian Perhubungan. Nah ini juga penting sekali Pak. Transportasi multimoda ini yang menghubungkan antar wilayah. Jadi kita tentu ingin membangun lebih baik konektivitas di darat, tetapi juga karena kita negara maritim, negara kepulauan, maka armada laut kita harus semakin siap. Kemudian penerbangan juga harus menjangkau ke berbagai wilayah, tapi yang paling menjadi perhatian saat ini, akhir-akhir ini adalah sektor perkeretaapian. Tadi malam saya baru menghadap Bapak Presiden juga melaporkan hal serupa. Beliau menginginkan kita membangun jaringan perkeretaapian nasional, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, bahkan Trans Sulawesi. Kalau dibangun railway system yang bukan hanya mengangkut penduduk tapi juga logistik, komoditas tambang, ekstraktif, maka akan semakin efisien. Dan biaya transportasi itu sangat berpengaruh pada nilai ekonomi suatu daerah. Dan harapannya
bisa kita kawal melalui pengembangan sektor kereta. Tapi di atas segalanya, di atas kepentingan ekonomi, keselamatan nomor satu. Itu mengapa ketika terjadi kecelakaan antara kereta jarak jauh dan kereta KRL, commuter line di stasiun Bekasi Timur, ya tentu kita sangat berduka, tapi juga harus kerja keras. Tadi malam saya paparkan kepada beliau, ketika kita identifikasi, walaupun nanti secara lengkap akan dilaporkan hasil dari KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, tapi paling tidak sudah bisa kita identifikasi yang paling harus mendapatkan penanganan cepat adalah 76 lintasan sebidang, rata-rata di Jawa dan sebagian di Sumatera. Bisa dengan memperkuat palang pintunya, bisa dengan membangun flyover atau underpass. Kemudian menutup jalur-jalur tikus yang selama ini juga sering disalahgunakan. Dan penanganan persinyalan termasuk juga modernisasi teknologi yang dibutuhkan, termasuk revitalisasi jembatan-jembatan tua dan terowongan-terowongan yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Ini juga menjadi tantangan kita. Dan masih banyak lagi terkait dengan transportasi. Dan yang terakhir, Bapak, Kementerian Transmigrasi. Kita ingin membangun kawasan transmigrasi yang semakin produktif dan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Bukan hanya di sektor pertanian, perkebunan, tapi juga bahkan untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, di luar 5 kementerian itu, sekarang juga ada Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, BOPPJ, yang saat ini kepala badan otoritanya adalah Laksamana Didit yang juga Wamen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tadi malam juga saya ajak dan kita memaparkan kepada Bapak Presiden bahwa Pantura Jawa ini sangat rentan terhadap penurunan permukaan tanah dan juga banjir rob. Teluk Jakarta paling kritis, termasuk Semarang, Demak, Kendal. Nah, ini semua harus kita perkuat dengan membangun tanggul, apakah pantai, tanggul laut, termasuk juga kombinasi dengan pendekatan yang lebih natural, yaitu melalui penanaman mangrove di sana sini. Jadi itulah Bapak-Bapak sekalian sekelumit yang saat ini menjadi highlight dari program prioritas yang dijalankan oleh Kemenko Infrastruktur ini. Selebihnya saya tentunya memberikan kesempatan kepada Pak Rektor dan Bapak-Bapak sekalian untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Yang jelas saya senang sekali bisa terus membangun silaturahmi dan kebersamaan dengan keluarga besar IPDN yang kita banggakan.